Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang ijtihad sebagai bagian dari sumber hukum Islam. Apa pengertian daripada ijtihad? Ya. Ijtihad secara bahasa itu berarti berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Berasal dari kata jahadah, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara definitif, istilah atau ijtihad itu berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu dengan menggunakan akal, ya, sekuat mungkin untuk menemukan suatu keputusan hukum, ya, tentang hal tertentu yang mana hukumnya itu tidak ditetapkan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul Muhammad SAW. Itu pengertian dari ijtihad. Kemudian kedudukan daripada ijtihad di dalam hukum Islam, yaitu ijtihad itu merupakan satu bagian dari sumber hukum yang menempati kedudukan setelah hadis Rasul Muhammad SAW, ya. Sebagaimana Al-Quran sudah menjelaskan yang mana artinya, dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana kamu sekalian berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Selanjutnya adalah pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak atau absolut, berbeda dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad mungkin hanya berlaku bagi seorang saja, tapi tidak berlaku bagi orang lain, ya, menyesuaikan dengan keadaan. Yang ketiga, ijtihad itu tidak berlaku dalam urusan ibadah mahdhah, ya, hanya berlaku pada urusan-urusan yang sifatnya ghairu mahdhah. Kemudian yang keempat, keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Yang kelima, dalam proses ijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibatnya, ya, kemaslahatannya dan kebermanfaatannya untuk umatnya. Selanjutnya adalah dalil yang berkaitan dengan ijtihad. Jadi an Mu'adz anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsahu ila al-Yaman qala ara'aita in aradtu laka qada'an kaifa taqdi qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam yakun fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah qala ajtahidu ra'i wala alu qala fadraba sadrahu thumma qala alhamdulillahilladzi waqafa rasulillahi lima yurda rasulullah, rawahu Tailimi. Ini memberikan sebuah pemahaman bahwa ijtihad sebagai bagian dari sumber hukum Islam itu sudah terjadi di masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya adalah daripada hadis an Amr bin al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun. Jadi ini barang siapa yang seorang hakim berijtihad, ya, dengan akalnya, ya, kemudian ijtihadnya benar maka dapat pahala 2, jika salah dapat pahala 1. Jadi fungsi ijtihad, ya,
Fungsinya apa? Itu adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, fungsinya adalah sebagai syarat-syarat berijtihad. Ya, satu, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Dua, memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh dan tarikh dan ilmu alat yang lainnya. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum, bagaimana melakukan istinbat hukum. Yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Bentuk-bentuk ijtihad, ya. Yang pertama ijma', ada ijma' sahabah, ada ijma' tabi'in, ada ijma' ulama, ya. Seperti pengumpulan Al-Quran, itu ijma' sahabah. Kemudian yang kedua adalah qiyas, ya, mempersamakan masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, hukumnya disamakan dengan suatu yang baru yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis karena ada persamaan sebab atau ilat, ya. Yang ketiga adalah maslahah mursalah, artinya menetapkan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalnya, seorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Itu namanya maslahah mursalah. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.